Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kelasnya, silakan. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sikap, taat, taubat, istiqomah dan ikhlas. Nah, untuk pembelajaran ini kita akan belajar tentang materi beriman kepada malaikat serta makhluk gaib lainnya. Coba anak-anak tahu nggak malaikat apa? Ya? Ya, apalagi malaikat apa? Ya, malaikat wajib kita ketahui ada berapa? 10. Coba sebutkan apa aja? Coba kalau sifat malaikat itu apa aja? Sifat-sifat dari malaikat itu apa? Taat dan takut terhadap perintah Allah. Apalagi tidak memiliki hawa nafsu, tidak menjadi kelamin, bukan laki-laki perempuan ya artinya ya. Nah, sebelum ke materi, mari kita simak dulu video yang akan ibu putar. Silakan kalian mengamati. Nah, adapun pembelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dalam fenomena kehidupan. Yang kedua, meyakini adanya makhluk gaib lain seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan. Yang ketiga, menerapkan perilaku taat dan patuh sebagai implementasi beriman kepada makhluk gaib seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat Allah. Selanjutnya, mengklasifikasikan sifat-sifat dan perilaku makhluk gaib lain seperti jin, iblis, dan setan.
Adapun manfaat beriman kepada malaikat dan makhluk lainnya yang pertama yaitu dapat mengenal kelakuan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan juga kekuasaannya. Kedua yaitu mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada manusia sehingga memberi berbagai kemaslahatan lainnya. Yang keempat, kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir adalah merupakan motivasi atau pendorong bagi kita senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, sebab malaikat senantiasa mencatat perbuatan kita. Sebelum ke kasih tadi dulu sebentar. Ya, jadi pengertian malaikat itu adalah menurut bahasa malaikat berasal dari kata malak, artinya kekuatan. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Ya, makanya malaikat disebut gaib sehingga kita bisa tidak malaikat tidak bisa dilihat, didengar atau diraba. Malaikat hidup di alam yang berbeda dengan kita, ya, seperti itu. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan malaikat. Sifat-sifat malaikat tadi apa? Yang pertama, selalu bertasbih kepada Allah. Kedua, tidak punya hawa nafsu. Ketiga, tidak makan, tidak minum. Terus selalu tidak pernah berbuat maksiat. Itu sifat-sifat malaikat. Terus selanjutnya apa? Dapat mengubah wujudnya. Ya, seperti itu. Nah, dapat merubah wujudnya. Adapun sifat-sifat makhluk gaib lainnya selain malaikat yaitu jin, iblis dan setan. Kalau jin itu peranannya seperti manusia, sama, punya anak, beranak cucu, ya, gitu. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang kafir. Kalau persamaannya jin dan iblis itu, jin, iblis, setan itu, iblis dan setan itu termasuk golongan jin. Jadi jin terbagi dua, jin kafir dan jin muslim. Kalau jin kafir, jin yang membangkang kepada perintah Allah. Sedangkan jin yang muslim itu senantiasa mengesahkan kemurnian Allah Subhanahu wa taala. Sama jin juga seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Apalagi ada yang baik, ada yang jahat, sama seperti manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak, ya. Sama beranak cucu begitu, ya. Nah, jin, iblis dan setan, cuma perbedaan jin, iblis dan setan. Kalau jin itu, kalau yang kafir itu masuk ke dalam golongan setan dan iblis. Kalau iblis dan setan tidak pernah melakukan perbuatan yang baik, selalu melakukan perbuatan yang buruk, selalu menyesatkan manusia, selalu menggoda dan menyesatkan manusia. Itu perbedaan jin kafir dan jin muslim. Kalau jin kafir masuk ke dalam golongan iblis dan setan. Sedangkan kalau jin muslim itu jin yang pasti beriman kepada Allah. Sifat-sifatnya tadi persamaannya. Di jin, iblis dan setan persamaannya apa? Sama-sama diciptakan dari api. Ya. Terus jin itu apa lagi? Oh, udah? Ya. Nah, sebelum itu tadi memaparkan sedikit ya tentang oh ya teman-teman.
Siapa tugasnya? Kalau Pak Israel tugasnya. Cabutnya ya. 5 ke 6. Munkar nakir tugasnya. Memeriksa di alam kubur atau di alam baja. Terus kalau udah nakir, Rokib tugasnya apa? Catat nama baik. Terus Atik tugasnya catat nama guru. Selanjutnya Malik tugasnya menjaga pintu. Nah, terakhir Ridwan tugasnya menjaga pintu. Nah, itu malaikat yang tadi kita ketahui ada 10. Yang mau kita tahu lagi ya. Nah, baiklah anak-anak, mari kita mengamati video yang ibu tayangkan nanti. Lihat, silakan kalian mengamati dan memperhatikan. Iya, nah aku kan. Bersabda, aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya. Sampai dia aku terima kasih kalian. Sebaliknya, setelah tahunku ini, aku tidak bersepakat lagi untuk menunaikan haji. Terus pindah. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Ini adalah gambar sekelompok orang berkerumun di suatu tempat. Silakan kalian amati dan simak baik-baik. Itu. Nah, gambar ini adalah, coba anak-anak ada yang
Wah, Bahiro. Bahiro, pintar. Kenapa orang-orang berkerumun di Bahiro? Karena Bahiro kan faktor sebelumnya kabarnya waktu yang pertama Al-Quran itu. Karena orang-orang tersebut ingin melihat nampak jelas dari perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemunya antara Nabi dengan malaikat Jibril, yaitu terjadinya wahyu pertama, turunnya wahyu pertama yaitu Al-Quran surat Al-Alaq. Ya, itu kejadiannya. Makanya ketika pergi ke Mekah, kalian bisa melihat tempat ini ya, peninggalan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalil-dalil tentang keberadaan malaikat, jin, iblis, dan setan ada. Dan silakan kalian buka itu materinya. Di situ ada dalilnya. Coba bacakan nantinya aja surat Al-Kahfi ayat kelompok 1, surat Al-Hijr ayat 30. Artinya saja yang keras. Ada? Ini ada. Oh, ini aja apa nih? Nah, baca artinya saja. Artinya, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Ya, kelompok 2 coba bacakan lagi artinya. Surat Al-A'raf ayat 27, kelompok 2. Artinya saja. Nah, ini. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Ya. Nah, kelompok 3 selanjutnya baca lagi tentang dalilnya keberadaan malaikat. Tadi kelompok 2 sudah membacakan surat surat apa tadi? Ya, terusin surat Al-Ahzab. Kelompok 3 silakan bacakan artinya saja. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Selanjutnya yaitu adapun nama dan tugas-tugas malaikat tadi yang 10 ya yang kita ketahui. Yang pertama siapa? Malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Kedua, Mikail tugasnya membagi visi kepada seluruh makhluk. Yang ketiga malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Keempat malaikat Israfil tugasnya Mencabut nyawa. Berikutnya malaikat Munkar Nakir tugasnya memeriksa manusia di alam kubur atau di alam barzah. Selanjutnya Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Raqib mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk. Ya. Selanjutnya malaikat Malik tugasnya apa? Yang terakhir ibadah tugasnya apa? Sudah. Nah, selanjutnya sifat-sifat malaikat. Yang tadi Ibu singgung sedikit ya. Sifat-sifat malaikat yang pertama selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Kedua, suci dari sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur. Malaikat tidak bercanda, tidak berdebat, tidak berdebat dan lainnya. Selanjutnya selalu takut dan taat kepada Allah. Selanjutnya tidak pernah maksiat dan
misalkan di rumah kalian memajangkan patung. Nah, malaikat berani masuk nggak? Nggak berani. Malaikat nggak tahu sini mau ngesedap katanya ada patung di rumahnya, gitu. Jadi nggak berani masuk ke rumah kita ya. Jadi jangan coba-coba majang patung di rumah atau gambar binatang gitu ya, binatangnya gede banget gitu ya, nggak boleh ya. Gitu. Selanjutnya tidak makan dan minum, mampu mengubah wujudnya. Artinya di sini mampu mengubah wujudnya. Malaikat itu tidak memerlukan fisik atau jasmani, tapi mereka berwujudnya berbentuk cahaya. Nah, selanjutnya memiliki kekuatan yang luar biasa dan kecepatan cahaya. Jadi malaikat itu bisa melintasi alam semesta itu secepat kilat. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, tadi kan malaikat udah ya, pengertian malaikat apa tadi? Malaikat itu makhluk gaib ciptaan Allah, diciptakan dari cahaya. Nah, sekarang pengertian jin, iblis, dan setan. Nah, kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi, menyembunyikan, atau merahasiakan. Yang dimaksud ini adalah bahwa jin itu tertutup dari panca indera kita. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat oleh panca indera kita. Nah, jin juga dibagi dua. Jin apa? Pertama, jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Kedua, jin muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, iblis dan setan. Iblis dan setan juga termasuk golongan jin yang diciptakan Allah dari api. Nah, setiap saat menggoda dan mengajak manusia ke jalan yang sesat atau dengan kemaksiatan. Iblis adalah makhluk pertama yang mengingkari perintah Allah. Setan identik dengan iblis. Nah, dengan menyenang setan dan tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana dilakukan iblis, tetapi juga menggoda manusia sampai akhir kiamat. Makanya setan iblis itu matinya ditangguhkan sampai hari kiamat. Nah, seperti itu ya. Iblis tidak hanya mengingkari perintah Allah, bahkan dia tidak mau menghormati Nabi Adam. Kenapa tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Karena sombong. Apa kesombongannya? Merasa dia paling hebat. Merasa dia paling hebat diciptakan dari api. Terus juga merasa dia paling pertama diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam. Jadi iblis itu dan setan sifatnya sombong dan angkuh. Nah, kalau kalian ada orang yang bersikap sombong, berarti dia mengikuti langkah setan. Nah, supaya jangan boleh sombong. Yang tukang sombongnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malah terjadi pada waktu kehidupan di surga, iblis itu menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah apa? Buah yang terlarang. Buah apa? Buah budi. Sampai Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga karena tergoda oleh rayuan iblis, ya. Nah, sifat-sifat dan perilaku jin, iblis dan setan. Sifat dan perilaku jin, iblis dan setan, pertama sama-sama tidak bisa dilihat oleh indera manusia. Kedua, sama-sama diciptakan dari api. Terus ada yang mengakui keesaan Allah dan ada juga yang membangkang. Artinya ada yang kafir, ada yang muslim. Perilaku jin. Nah, perilaku jin sama seperti manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang muslim, ada yang kafir. Jin juga beranak cucu, punya keluarga, sama seperti manusia. Ya, jin seperti itu. Jadi perangai jin, kelakuan jin mirip seperti
seperti manusia. Nah, jin juga memiliki tingkatan iman, ilmu dan amalan tertentu. Walaupun jin Islam paling tinggi imannya, paling soleh amalannya, dan paling luas ilmunya, tetapi dari diri mereka itu terselip sifat-sifat tercela. Sifat takabur, sifat riya, sombong, ujub. Nah, ujubnya apa? Sama dengan takabur ya, sombong. Nah, sifat-sifat iblis dan setan tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Selanjutnya diciptakan dari api yang sangat panas. Sifat iblis dan setan juga yaitu angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan dan iblis. Yang keempat, selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Jadi matinya ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi sekarang iblis dan setan itu sebelum kiamat terus menggoda manusia supaya ada temannya nanti di neraka. Ya, seperti itu. Selanjutnya, perilaku iblis dan setan yaitu mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Nabi Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang, menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat serta menggoda manusia agar menyeleweng dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan atau iblis juga senang jika manusia hidup menderita. Dia akan membinasakan dan menggoda Adam beserta seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Ya, nah tadi Ibu sudah menjelaskan ya tentang tugas dan nama malaikat, kedua sifat-sifat malaikat, ketiga sifat-sifat jin, iblis dan setan, dan juga perilakunya. Nah, silakan tugas kalian sekarang mendiskusikan tadi yang sudah Ibu jelaskan. Untuk kelompok 1, silakan mendiskusikan tentang nama dan tugas malaikat dan sifat-sifat para malaikat. Untuk kelompok 2, tugasnya mengerjakan tugas tentang sifat-sifat dan perilaku jin. Kelompok 3, tugasnya mendiskusikan tentang sifat dan perilaku iblis dan setan. Silakan. Tadi kan kelompok ini tentang sifat dan perilaku iblis dan kelompok 2 sifat dan perilaku jin. Kelompok 1 tentang malaikat, nama tugasnya serta sifat-sifatnya. Silakan dikerjakan. Dipresentasikan terus. Dibaca dulu materinya, dibaca dulu. Masih ditulis dengan barang
Guys, presentasi dulu. Nama-nama mas, nama-nama guys. Udah. Kelompok 1 ini aja. Udah selesai diskusinya? Udah. So, kelompok 1 tinggal bacakan ke depan peranggilannya kelompok 1. Belum itu setrum. Kedulin. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas dan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat bertugas menyampaikan wahyu dan menyampaikannya kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas memberi remisi kepada seluruh makhluk dan yang angin dan juga benda-benda. Malaikat Israfil bertugas menyiapkan kepala. Malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas memeriksa amal manusia di alam benda. Malaikat Nakir dan Nakir bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga dan melestarikan kehidupan. Malaikat Tuhan bertugas menjaga penduduk surga. Sifat-sifat malaikat selalu beraktif siang dan malam, tidak pernah berhenti. 2. Fungsi dan sifat-sifat manusia dan jin serta seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat dan lainnya. 3. Selalu takut dan taat kepada Allah. 4. Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. 5. Mempunyai sifat malu. 6. Bisa tergantung kalau tidak sedang, bisa tergantung dengan kalau dan patuh. 7. Tidak makan dan minum. 8. Mampu mengubah dirinya. 9. Memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Sekian salam.
Dirinya saya ditekan untuk menjelaskan tentang sifat dan perilaku Iblis berdasarkan sifat kebiasaan tentu tidak dapat dilihat oleh manusia. 2. Diciptakan dari api yang sangat panas. 3. Abu dan kosong sebagai sifat dasar dari setan dan iblis. 4. Selalu membangun terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak mati sebelum waktunya hari kiamat. Perilaku setan dan iblis mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam. Juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan barang yaitu menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat serta menggoda manusia agar menjauhi perintah Allah. Dan yang saya sampaikan sudah paham? Nah, baik. Ibu lihat ya. Jelaskan lagi tadi kelompok 1 tentang nama dan tugas malaikat dan sifat malaikat. Coba sebutkan lagi tadi apa? Nama dan tugasnya. 1. Jibril, tugasnya. menyampaikan wahyu, 2. Mikail, membagi rizki. 3. Israfil, meniup sangkakala. 4. Israil, mencabut nyawa. Terus Munkar Nakir memeriksa di alam kubur. Nakir mencatat amal baik. Nakir mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka. Malik menjaga pintu surga. Sedangkan sifat-sifat malaikat tadi apa? Selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selalu bertasbih, tidak makan dan minum, tidak punya hawa nafsu, tidak pernah melakukan maksiat, selalu tidak nyaman ketika bertemu dengan dianggap tidak bau sedap gitu ya kalau mencium gambar-gambar patung atau binatang. Diciptakan dari cahaya. Nah, sedangkan sifat dan perilaku jin apa tadi? Kelompok 2. Yang pertama diciptakan dari api. Perangannya seperti manusia, yaitu ada yang baik, ada yang jahat, ada juga yang muslim dan kafir. Jin juga sama seperti manusia, punya keluarga ya. Cuman matinya ditangguhkan sampai hari kiamat. Sedangkan untuk ini sikap dan perilaku iblis dan setan kelompok 3 tadi apa? Sama, ciptakan dari api. Selalu membangkang terhadap perintah Allah. Selalu menyesatkan manusia. Terus apa lagi? tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Ya, persamaannya itu antara jin, iblis, dan setan. Persamaannya sama-sama diciptakan dari api. Sama-sama matinya ditangguhkan pada sebelum hari kiamat. Yang ketiga, ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, itu. Nah, dari pembelajaran tadi yang Ibu sampaikan, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah paham semua ya? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau kasih tugas nih sama kalian ya. Silakan kelompok 1 tadi. Ini ada sudah terbagi, ada yang 12, ada yang 13 dari kartu tentang sifat malaikat, tugas malaikat, sifat jin, sifat iblis, dan setan. Nanti masing-masing kelompok ambil satu kelompok satu paket ya. Nah, segini ya ambilnya. Silakan tempelkan sesuai yang sudah tadi materi yang sampaikan ya, sama yang didiskusikan sama kalian. Silakan ini nama dan tugas para malaikat, sifat dan perilaku jin, sifat
Sifat perilaku ini ke sini, posisinya ke bawah ya. Ini juga ke bawah. Kalau ini udah ada kotaknya, sifat malaikat ada 8 ya. Nah, silakan kelompok 1 silakan ambil yang mana? Silakan. Yang mana? Yang ini ke 1, 2, 3 ayo silakan. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Hei, silakan kelompok 1 untuk memasangkan sesuai tugas-tugas yang ada di depan. Misalkan itu kan enggak sama ada tugas malaikat tadi ya. Ada sifat dan perilaku jin, ada sifat malaikat. Tadi yang sudah ibu jelaskan, sampaikan materi kami. Silakan kalian pasangkan sesuai yang ada di depan papan tulis ini. Misalkan ada tugas malaikat dan di sini. Tugasnya apa? Itu nanti ada yang beda temennya. Betul tidak? Apa yang disampaikan yang saya enggak ya? Coba kelompok 1 dulu. Enggak sama, ini semua bisa. Satu orang dua. Satu orang dua. Baik. Nah, ada yang tiga. Kelompok satu dulu. Silakan ditempel yang ada di depan. Itu sifatan dia kan? Nih. Lihat, kayak kelompok 1. Nih. Kelompok 1 dulu. Jadi kelompok 1 bisa aja posisinya di sini, bisa yang di sini, bisa yang di sini. Kelompok 4 juga sama. Ada yang di sini posisinya, tempelnya, ada yang di sini, ada yang di sini. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Boleh. Yang sudah kalian yang paham, katanya udah teman-temannya tadi udah bisa. Nanti kelompok 2 dan 3 sedang melanjutkan. Dan kebersamaan-nya. Tinggal masak satu. Iya, silakan. Kamu ya, jangan lupa hidungnya dibuka ya, langsung ditempel di sini. Bukan tugas malaikatnya ya, diberi kayak nanti kalau Ya, Mas. kosong ya, supaya di Ya. Pinter. Diputar. Ini kelompok 2. Ini orang dulu kelompok ini. Ini orang. Kelompok 2 orang. Nanti kelompok 3 sekali. Ayo. Ayo kelompok 2 satu orang dulu. Nanti bilang kelompok 3. Itu tinggal ngisi itu. Ini berapa orang? Satu aja dulu, 2 aja dulu. Nah, 2 dulu sob. Ya, kita satu lagi nih. Nanti udah putar lagi, nanti balik lagi kelompok 1. Ya, kelompok 3. Itu nak dibuka lah. Atasnya. Ya.
Kelompok satu, balik lagi. Kelompok dua, maju ke depan. Ayo, ambil lagi. Kelompok dua. Kelompok tiga, ayo. Yang kedua maju. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Dan tugasnya. Kelompok satu balik lagi aja. Depan lagi. Itu yang pegang semua ke depan, nanti bukan satu orang yang pegang ya. Ya. Kelompok tiga, kelompok satu lagi masih ada? Ya, kelompok tiga. Kelompok dua masih ada? Sekaligus dua itu dua-duanya ditempel. Tugasnya menjaga omongan dalam buku. Ayo, gimana semuanya? Kelompok dua maju lagi. Temannya mundur. Lihat itu hiji deui.
Bah. Mari mencegah pintu neraka tuh. Dan mencegah pintu surga. Sedang sekarang sifat-sifat yang dilakukan pertama peranainya mirip manusia. Tuh. Kedua ada yang muslim, ada yang kafir. Betul. Diciptakan dari api. Betul. Ketiga, mempercayai ada kehidupan setelah hidup di dunia, seperti ada alam akhirat, alam surga, gitu ya. Harus mempercayai kehidupan setelah di dunia. Selanjutnya, mempercayai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dan meningkatkan dan menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat adalah salah satu bentuk rukun Islam, rukun iman yang kedua yang harus wajib dipercaya oleh kita. Nah, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu hikmah pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya, minggu depan kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu akhlak ria dan nifaq, ya, untuk minggu depan. Nah, mungkin cukupkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan